Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Syekh Ibnu Masyisi Abdussalam bin Masyisi bin Malik bin Ali bin Harmalah bin Salam bin Mizwar bin Haidarah bin Muhammad bin Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Kamil bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib suami Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibnu Masyisi lahir pada tahun 559 Hijriah bertepatan dengan 1198 Masehi. Kehidupan intelektual Ibnu Masyisi. Ibnu Masyisi belajar membaca, menulis dan menghafal Al-Quran di Kutab, tempat yang digunakan untuk mengajarkan anak-anak kecil membaca, menulis dan menghafal Al-Quran. Dan dia telah hafal Al-Quran sejak berumur kurang dari 12 tahun, kemudian pergi menuntut ilmu. Ibnu Masyisi bekerja di lahan pertanian seperti penduduk kampung lainnya dan tidak bergantung kepada orang lain dalam mengatur urusan kehidupannya. Dia menikahi anak perempuan pamannya. Pamannya bernama Yunus. Dari pernikahannya ini dikaruniai 4 orang anak laki-laki, Muhammad, Ahmad, Ali, Abdus Samad, dan 1 orang anak perempuan yaitu Fatimah. Syekh Ibnu Masyisi mumpuni dalam bidang ilmu, juga memiliki kejuhutan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan dalam dirinya 2 kemuliaan, dunia dan agama, serta menjaga keutamaan keyakinan yang hakiki. Dan Ibnu Masyisi mendapatkan keberhasilan atas kesungguhannya, kemauan dan cita-citanya. Seorang yang tidak pernah menyimpang dari jalan syariat sehelai rambut pun, berpegang teguh kepada agama dan menyampaikan keutamaan-keutamaannya. Adapun guru-gurunya, Syekh Ibnu Masyisi memiliki kesungguhan dan kemauan yang keras dalam menuntut ilmu serta menjaga aurat, bacaan-bacaan zikir dan doa, sehingga dia sampai kepada jalan menuju ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibnu Masyisi mumpuni dalam bidang ilmu, juga mendapatkan puncak kejuhutan. Di antara guru-gurunya dalam bidang ilmu pengetahuan adalah Syekh Ahmad yang dijuluki Aktaran, dimakamkan di daerah Abraj dekat pintu Tazah. Di antara para gurunya dalam bidang tasawuf, at-tarbiyah wa as-suluk, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Attar yang terkenal dengan Az-Ziyad. Dari beliau Ibnu Masyisi belajar tentang ilmu muamalah dengan masyarakat yang sumbernya berakhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari ilmu tersebut Ibnu Masyisi mendapatkan yang lebih banyak. Peninggalan Syekh Abdussalam bin Masyisi. Barangkali penyebab tidak terlalu banyak warisan peninggalan Abdussalam bin Masyisi, meskipun kedudukannya tinggi yang nampak pada muridnya Abu Al-Hasan As-Sajali, adalah sangat ketertutupan beliau dan tidak ingin dikenal oleh manusia. Di antara doanya, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar makhluk berpaling dariku, sehingga tidak ada tempat kembali bagiku selain kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Syekh Ibnu Masyisi tersebut, dan karena sangat ketertutupan itu sampai tidak ada yang mengenal beliau kecuali Syekh Abu Al-Hasan As-Sajali yang sebuah torekah dinisbahkan kepadanya. Adapun beberapa peninggalan ilmiah Syekh Ibnu Masyisi yang sampai kepada kita melalui muridnya Syekh Abu Al-Hasan As-Sajali adalah sekumpulan nasihat yang mengagumkan dengan ungkapan yang bersih, jernih, selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya adalah Syekh Abu Al-Hasan As-Sajali berkata, "Guruku mewasiatkan kepadaku dan dia berkata, jangan kamu langkahkan kedua kakimu kecuali kamu hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu duduk kecuali kamu merasa aman dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kamu berteman kecuali dia dapat menolongmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Ibnu Masyisi berkata secara langsung kepada Abu Al-Hasan As-Sajali, "Senantiasalah kamu suci daripada ragu dan dari kotoran dunia. Ketika kamu dalam keadaan kotor, maka bersucilah. Ketika kamu mulai cenderung kepada syahwat dunia, maka perbaikilah dengan bertaubat. Jangan sampai kamu dirusak dan ditipu hawa nafsu.
Maka dari itu senantiasalah kamu merasa dekat kepada Allah dengan penuh ketundukan dan ketulusan hati. Salah satu teks penting yang sampai kepada kita dari Syekh Abdul Salam bin Masyisi adalah teks sholawat Masyisiyah, yaitu sebuah teks sholawat yang unik. Jika kata-katanya itu berbaur atau diucapkan oleh ruh, maka akan membuat pemilik ruh tersebut terasa melayang di udara dari keluhuran dan keindahan alam malakut. Dan teks tersebut merupakan titik perhatian para penyerah. Wafatnya. Barangkali sebab Ibnu Masyisi keluar dari khalwahnya menentang Ibnu Abi At-Tawajin Al-Kattami yang mengaku nabi. Beliau telah mempengaruhi sebagian orang pada masanya dan melakukan perlawanan atas dia dan para pengikutnya dengan logika dan dalil-dalil syar'i, baik ucapan dan perbuatan, dengan serangan atau perlawanan yang keras. Mereka memotivasi untuk melakukan tipu daya dan persekutuan untuk membunuhnya. Maka ia mengutus sebuah kelompok kepada syekh itu untuk menjebak beliau, sehingga beliau turun dari khalwahnya untuk berwudu dan sholat subuh. Dan di sanalah mereka membunuhnya pada tahun 622 Hijriah. Semoga Allah merahmati dengan rahmat yang luas dan mengumpulkan kami bersama dengan beliau di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima. Wallahu a'lam.